300 tahun yang lalu, seorang biarawati menulis sebuah surat yang dipercayai sebagai surat dari iblis. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini spesial karena horror is back bro. Horror is ya back. kan? Horror is back menurut gue. Karena kali ini berbicara tentang surat yang ditulis atau disuruh oleh iblis. Iya, betul. kabarnya sih begitu ya. Kabarnya begitu. Yang Dan nulis juga bukan sembarangan gitu. iya, Bukan orang biasa ya. iya, masalahnya yang nulis itu adalah biarawati ya. Biarawati tuh bisa dibilang tuh kayak apa ya? Pemuka agama, bukan pemuka agama sih, kayak orang yang cukup bekerja melayani untuk Tuhan lah ya. Iya, melayani untuk Tuhan lah, Iya, untuk biarawati gitu. Di agama Katolik ya, gitu. Dan ini serem sih menurut gua. Karena kabarnya sebelum nulis surat, suster tersebut atau biarawati tersebut mengalami hal-hal aneh. Contohnya aja kayak dia tuh takut banget ketika dia tuh deket sama salib. Anjir, kayak di film-film sih ya. Iya. Kayak gejala-gejalanya gitu sebelum kerasukan. Panas gak panas? Iya. Panas kayaknya deh. Tapi ini masalahnya yang bikin menarik lagi, ini adalah tahun 1600-an bro. Iya, lama banget, sekitar 300 tahun kan tadi. 300 tahun, lama banget gitu. Ngeri sih, gue juga ngelihat. Gue baca suratnya Bim, Loh, translatannya kan. Iya. Katanya tuh kalau Tuhan Tritunggal tuh nggak ada. Anjir. Gila, seorang biarawati loh. Yang maksudnya udah, dan gue baca dia dari kecil kan kenal Tuhan, dia bilang kagak ada. Dan maksudnya kalaupun dia mau bohong gitu, kayaknya untuk seorang suster susah ya untuk mengatakan hal-hal kayak kalau Tuhan itu nggak ada gitu. Nah kan. itu. Iya, itu menurut gue jadi hal yang seremnya tuh itu. Karena dia orang yang cinta banget sama agama dan tiba-tiba mengatakan hal itu tuh cukup mengejutkan sih sebenarnya buat gue. Iya, itu gitu. salah satu yang bikin serem sih, karena kan kayak suster gitu kan image-nya suci ya. Iya, maksudnya benar. mengatakan hal-hal yang kayak gitu bikin kita jadi creepy. Ide mantap. Nah, tapi nih. bisa nggak sih seorang suster itu terkena penyakit mental gitu? Jadi itu tuh sebenarnya bukan iblis. Skizo. Iya, antara skizofrenia atau bipolar. Ada Aduh. teorinya mengatakan begitu. Karena kan biasanya kan dalam kasus-kasus kesurupan ada bersenggolan lah gitu. Kadang penyakit mental sama kesurupan gitu kadang-kadang di beberapa kasus ya. Oke, apa langsung kita mulai aja ya? Langsung mulai aja deh kalau kayak gitu ya. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Sekitar 300 tahun yang lalu, sebuah surat misterius ditulis oleh seorang biarawati yang bernama Suster Maria Crucifissa della Concesión. Kala itu, Suster Maria yang berumur 31 tahun ditemukan sedang berbaring di lantai kamarnya. Setengah wajahnya tertutup oleh tinta dan di tangannya ditemukan sebuah kertas yang berisi tulisan atau simbol yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Suster Maria mengklaim bahwa surat tersebut ditulis oleh sang iblis dengan tujuan untuk menjauhkannya dari Tuhan. Gile. Mantap Mantap sih anjir. Mantap. Kayak premisnya ceritanya ini keren ya anjir. Iya. Sinopsis ya. Iya. Gue jadi inget ini tau gak sih, kalau biarawati yang kayak gini tuh Falak. Iya, Falak. Kayak Dan gini. gue baca di satu artikel juga cerita Falak katanya terinspirasi dari cerita ini yang film solonya itu. Oh, yang film solo gagal itu. Iya. Kan kalau nggak salah ada tuh beberapa yang suster masih kecilnya kayak sempet kayak digoda-godain gitu lah. Iya. Ya mungkin sosok iblisnya digambarinnya Falak kali ya kalau di film Mungkin. Denan. Gitu. Cukup mengerikan sih menurut gue Suster Maria ini. Iya, sebenarnya masih ada detail yang lebih mengerikan sih. Nanti Ada. pas kita diceritain di runutannya lah intinya. Runutannya nih Iya. ya. Oke, ini menarik, makin menarik nih. Gue pengen tahu kasusnya apa lagi nih. Oke, selanjutnya kita masuk ya pertanda. Jadi sebelum terjadinya kejadian nulis surat itu yang dia ditemuin, sebelumnya tuh ada ada tanda-tanda lah kayak dia tuh aneh gitu. Kayak suka teriak gitu. Nah, kita bahas nih di sini sekarang nih. Pertanda sebelum kejadian.
Sebelum ditemukannya surat yang ditulis oleh Suster Maria, ternyata Suster Maria mengalami beberapa kejadian yang mungkin adalah sebuah pertanda bahwa iblis memang merasukinya. Suster Maria beberapa kali tidak sadarkan diri ketika sedang berdoa di altar. Ngerinya, kadang Suster Maria berteriak sangat keras sebelum jatuh pingsan. Suster Maria juga terlihat takut dan beberapa kali berkata kepada biarawati lain bahwa dia takut bahwa iblis akan datang menggodanya untuk menjauh dari Tuhan. Sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Suster Maria mencoba untuk mengaku dosa. Tetapi, ketika sedang di dalam bilik pengakuan dosa, sifat Suster Maria berubah. Cara dia berbicara tidak seperti biasanya. Ketika berbicara dengan pastor, nadanya sangat tidak sopan. Anehnya, Suster Maria berkata bahwa ia tidak menyadari perbuatannya tersebut sampai sesi pengakuan dosa selesai. Rangkaian kejadian aneh tersebut berujung pada tanggal 11 Agustus 1676. Oke, ini menurut gua udah mulai creepy nih. Gitu. Jadi mungkin buat para pendengar yang belum tahu ya pengakuan dosa gitu. Jadi kalau pengakuan dosa itu kalau di agama Katolik tuh kayak suatu apa ya? Tata cara mungkin atau bisa dibilang sakramen ya untuk lu tuh bisa ngaku dosa lu. Misalnya lu dalam seminggu tuh melakukan kejahatan lah gitu atau nggak sengaja nih lu melakukan nabrak kucing gitu loh. Dan lu ngerasa bersalah gitu. Dan lu boleh mengaku itu ke gereja gitu. Nanti didengerin sama pasturnya atau mungkin kalau di agama Islam didengerin sama ustadznya gitu. Dan lu ketika lu cerita itu lu akan merasakan rasa lega gitu. Nah, tapi si Suster Maria ini ketika dia ngaku dosa dengan apa yang dia rasain karena dia takut digoda sama iblis, tapi dia malah berubah sifat pas dia ngaku dosa itu. Gitu. Dan itu menurut gua ngeri banget. Tapi itu menurut gua kayaknya sih dia tuh berubahnya tuh setiap ini loh, setiap pengen apa ya, setiap pengen bertobat. Iya, setiap kayak pengen mendekatkan diri ke Tuhan dia malah berubah gitu. Kayak setiap dia mendekatkan diri ke Tuhan mencoba kayak dirasukin, terus malah nggak jadi ngaku dosa kayak tadi kan. Kayak malah jadi nggak sopan gitu sama pasturnya. Dan kalau di Indo itu pengakuan dosa nggak kayak di luar kan, kayak di bilik gitu kan ya. Iya. Kalau di luar kayak di bilik terus nggak ngeliat muka pasturnya gitu. Sama. Kalau di sini kayak gitu juga. Kayak gitu juga. Ada di ruang tutupnya gitu ya. Iya. Nah kayak gitu kan. Nah dia nggak nyadar perbuatannya dia sampai dia keluar dari bilik itu gitu, anehnya anjir. Jadi kayak lupa gitu di dalam dia ngapain. Nah, kayak untuk sesaat tuh badannya diambil alih gitu, gila. Kesurupan. Iya, sebutannya kesurupan. Lu gak percaya ya kali ini ya? Anjing lu, Pet. Jadi kejadiannya sih di tanggal 11 itu jadi ketika dia ditemuin. Oke. Kita runutin dari sebelum dia ditemuin. Pada tanggal 11 Agustus 1676, di Biara Palma de Montechiaro, Sisilia, sedang diadakan pertunjukan paduan suara. Suster yang sedang bertugas menyadari bahwa Suster Maria tidak hadir di antara para biarawati yang sedang bernyanyi. Mereka pun bergegas mencari Suster Maria tapi tidak menemukannya dimanapun. Keesokan harinya, mereka memeriksa kamar Suster Maria dan mereka menemukan Suster Maria dalam keadaan yang aneh. Tubuhnya terlihat bergerak seperti menggeliat, dengan wajah ketakutan dan wajahnya yang berlumur dengan tinta hitam. Lalu di tangannya terdapat satu lembar kertas yang berisi huruf dan simbol yang aneh. Para biarawati yang berada di kamar Suster Maria mengklaim bahwa mereka tidak pernah melihat tulisan yang ada di kertas yang dipegang oleh Suster Maria. Seakan-akan tulisan tersebut tidak memiliki arti. Ketika diperiksa oleh personel medis yang datang, Suster Maria yang masih terlihat ketakutan berkata bahwa surat yang dia pegang ditulis oleh makhluk yang paling dia takuti. Dia mengklaim bahwa iblis menyuruhnya untuk menulis catatan tersebut. Suster Maria menambahkan bahwa dia tidak mengingat apa-apa, dan dia tidak mengerti bagaimana dia bisa menulis tulisan tersebut dalam kondisinya yang sedang tidak sadarkan diri. Personil medis menyimpulkan bahwa kejadian tersebut adalah akibat dari gangguan syaraf. Suster Maria lalu beristirahat untuk memulihkan pikirannya, sementara para ulama mencoba menerjemahkan tulisan Suster Maria. Oke, ini berarti kejadiannya ya? Runutannya ya? Iya, sebelum dia ditemuin. Sebelum dia ditemuin. Gila, ini cukup merinding juga nih. Anehnya sih itu sih, pas dicari nggak ada anjir.
Pas besokannya dia tiba-tiba udah di kamarnya aja gitu, nggak sadarkan diri. Seharian dicari mungkin. Iya kan yang pas paduan suara tadi tuh dicariin kan keliling gereja katanya, cuma nggak ketemu. So, akhirnya besokannya pas dicek di kamarnya udah ada tuh dengan kondisi yang tadi menggeliat gitu dan berlumur tinta di wajahnya sama megang kertas sama pena. Gila, makin dibuat serem aja nih. Gue lihat ditambahin menggeliat. Baru ditambahin Nih bro, biar makin serem aja sih. Tapi menarik sih, tiba-tiba berlumuran tinta itu udah cukup mengerikan gitu, kayak orang yang menurut gua nulisnya tuh secara terburu-buru gitu. Gitu kan, dan aneh. Gua nggak tahu sih backgroundnya dia, apakah dia tuh emang bisa bahasa Latin atau bahasa apa gitu. Latin mungkin bisa ya. Ya Latin mungkin bisa gitu. Tapi yang lain simbol-simbol itu gitu loh. Benar. Dan dari kasus ini akhirnya udah ada kesimpulan juga ya dari para pakar itu yang dia bilang penyakit syaraf ya saat itu. Iya, waktu itu sih dia menyimpulkannya gangguan syaraf ya. Jadi dikira mungkin capek atau gimana ya. Jadi disuruh istirahat dulu. Sementara yang kalau pelajar-pelajarnya gitu yang pinter-pinternya tuh dia mau nerjemahin simbol-simbol yang ditulis itu karena mereka nggak ada yang ngerti artinya simbol-simbol itu. Jadi itu tuh gabungan antara huruf sama simbol katanya. Oh. Kalian udah lihat gambarnya belum sih? Udah. Kayak kotak-kotak gitu, kayak pisah-pisah gitu kan. Katanya itu gabungan dari simbol sama huruf, cuma ya mereka benar-benar nggak ngerti sama sekali itu gabungan dari simbol apa gitu. Setelah surat tersebut ditelaah, selain simbol yang masih tidak diketahui artinya, mereka menemukan bahwa setidaknya terdapat 4 bahasa, yaitu bahasa Yunani, Latin, Arab, dan bahasa rahasia atau runik alfabet. Di akhir dari surat terdapat tulisan Ohime, yang artinya Ohmi atau Ohdir. Ketika ditanya, Suster Maria menjawab bahwa sang iblis meminta agar Maria menandatangani surat tersebut sesuai apa yang disuruh oleh sang iblis. Suster Maria menuliskan kata-kata tersebut sebagai bentuk keterpaksaannya menjalankan perintah iblis. Meskipun argumennya terdengar masuk akal, tetapi tidak semua orang percaya kepada Suster Maria. Banyak anggota dari Orde melaporkan perilaku-perilaku aneh Suster Maria, seperti sering teriak dan tidak sadarkan diri. Lebih anehnya lagi, beberapa anggota ada yang melaporkan bahwa Suster Maria selalu bereaksi tersentak ketika berada di dekat air suci dan salib. Selain itu, salah satu teman Suster Maria juga berkata bahwa Maria pernah cerita kepadanya kalau dia mendengar suara di kepalanya. Maria percaya bahwa ia diikuti oleh roh jahat dan berharap dengan menceritakan keadaannya tersebut, kutukan tersebut akan pergi. Tetapi cerita tersebut justru membuat dokter menyimpulkan bahwa Suster Maria mengidap skizofrenia. Aduh, pakai ada acara mendengar suara di kepalanya lagi, anjing, jadi percaya gue ini skizo. Bisikan-bisikan. Ya tapi kan bisa jadi juga gak sih? Maksudnya, iya sih. Kalau ada iblis gitu membisikkan telinga. Ya bisa sih. Iya kan ya? Iya. Yang kan paling menarik dari yang tadi habis dibacain sih Ohime anjir. Ohime tuh. Itu paling merinding dah. Itu tadi apa Ohimes? Ohime artinya Ohmi atau Ohdir. Jadi kalau dari apa yang si Suster Maria bilang sih, dia bilangnya kan dia disuruh iblis kan. Dan kata-kata Ohime ini itu dia nulis sendiri. Jadi pas dia dirasukin itu dia masih sadar tuh. Nah pas sadar tuh dia nggak nulis Ohmi gitu, kayak dia mencoba ngelawan si iblis gitu loh. Kayak dia nggak rela gitu dirasukin iblisnya terus nulis surat ini. Ngerti gak sih? Kayak dia tuh nggak mau. Aduh, merinding gue bangsa. Ini yang bikin merinding sih. Kayak dia tuh kayak nggak mau ngelakuin perintah iblis sebenarnya. Nah makanya dia kayak nulis dear gitu. Kayak kenapa sih gue ngelakuin ini gitu-gitu dah. Tapi ngeri juga sih. Tapi di suratnya malah berkata beda kan. Tapi pas dia cuma yang dia sadarkan cuma enggak, tapi ada Ohime ini ada. Iya, Ohime-nya tuh benar ada, tapi ke bawahnya kan. Iya, jadi di antara simbol-simbol itu ada Ohime, terus lanjut simbol lagi. Jadi seakan-akan mungkin dia agak sedikit fight back, terus nulis, terus habis itu nggak bisa lagi nulis selanjutnya lagi kali gitu ya. Aduh, merinding gue lagi. Oke. Itu sih yang keren ya, detail kecil itu. Iya anjir, Kimihime. Katanya dia menuliskan itu sebagai bentuk keterpaksaannya menjalankan perintah iblis gitu sih. Keren juga sih. Aduh, sumpah gue merinding. Boleh dilanjutin deh Is. Nih
biar sampai merinding disco bro. Gila. Mungkin ini bisa bikin merinding lagi nih. Kita mulai bahas isi dari Iya. surat tersebut. Setelah sekitar 3 abad telah berlalu, kisah tentang Suster Maria perlahan menghilang di telan waktu. Tulisan asli Suster Maria yang hanya tersisa 1 lembar sejak tahun 2000 sudah bisa dilihat oleh masyarakat di Katedral Agrigento. Kisah ini mulai ramai lagi ketika pada tahun 2017 sekelompok ilmuwan berhasil memecahkan kode yang ada di peninggalan kertas tersebut. Pada Agustus 2017, Daniel Abate dan kelompok risetnya dari Ludum Science Center berhasil memecahkan kode tersebut menggunakan algoritma yang mereka temukan di Deep Web. Kita mendengar tentang software tersebut, kata Abate. Software tersebut juga seringkali digunakan oleh intelijen untuk memecahkan kode. Kita masukkan bahasa Yunani, Latin, Arab, dan Runik ke software tersebut untuk mengetahui isi surat. Tim Ludum akhirnya bisa menerjemahkan sekitar 70% atau 15 baris kalimat yang isinya terdapat unsur kelam. Oke, menarik juga bro. 2017 bro, baru Akhirnya terbongkar. Itu kerennya juga ya. Kayak orang-orang gak ada yang tahu anjir selama 300 tahun. Pasti ada yang Isinya neliti apa? juga lah. Iya. Gak mungkin. Iya cuma kayak mereka cuma gak baca nemu doang. gitu apa. Karena Gitu sih. gini, gue rada setuju kenapa 2017 baru ketemu. Kalau lu mau meneliti ini, at least lu tuh harus bawa tuh orang Arab, Rusia, orang yang ngerti runik gitu. Nggak bisa satu orang. Kalau ini kan tadi pakai mesin kan? Iya bener, Itu. makanya. Dan menurut gue juga mereka pada zaman jeda 300 tahun itu nggak ada yang kepikiran gitu. Itu tuh mengkombinasikan berapa banyak bahasa gitu kan. Kayak dikira mungkin nih bahasa apa nih, tapi mereka mungkin nggak kepikiran gitu. Ternyata 4 bahasa dijadiin satu dan ya diutak-atik gitu. Butuh bantuan mesin gitu akhirnya ya baru bisa dapat. Iya. Ada 4 bahasa gitu, keren sih. Tapi menarik sih, ini orang cukup kepo nih ya, orang ini ya. Dan kerennya lagi algoritma software dari Deep Web bro. Iya. Anjir, butuh bantuannya dari Deep Web bro. Iya, akhirnya terbongkar dan jujur gue belum baca. Gue belum baca sama sekali. Ini agak ini sih sebenarnya, agak serem sih. Disturbing. Kayak apa ya? Agak kontroversial menurut gue. Iya. Kata-kata yang ada di kertas tersebut dan agak aneh kalau suster itu dengan sadar, dengan sengaja nulis surat itu. Oke, berarti harus open minded nih. Iya sih, ya anggap aja nih surat dari iblis beneran. Iya, anggap aja ya. Kata-kata pertama yang diterjemahkan oleh Ludum Science Center adalah humans are responsible for the creation of God, yang artinya manusialah yang menciptakan Tuhan. Baris kedua, God thinks he can free mortal. The systems works for no one, yang artinya Tuhan pikir ia bisa membebaskan makhluk hidup. Sistem ini tidak berlaku untuk siapa-siapa. Yang ketiga ada perhaps now, Styx is certain, yang artinya mungkin sekarang Styx akan terwujud. Dan yang terakhir, God, Jesus, and Holy Spirit are dead weights, yang berarti Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus adalah beban mati. Gile, Gila, merinding sih. merinding Stick gue. itu apa, Dis? Kalau yang gue dapet ya, ini tuh sih kalau kita kita percaya kalau ini iblis yang nulis, si iblis itu mereferensikan Styx itu katanya sih di mitologi Yunani. Jadi ceritanya Styx itu sungai panjang yang misahin antara bumi sama neraka lah kalau di Yunani, underworld. Tapi gue nggak tahu sebenarnya maksudnya dia apa, Styx akan terwujud. Aduh, gue merinding lagi sekarang kan kampret. Itu ya masih kurang dimengerti sih gue. Iya. Pokoknya intinya sih dia mereferensikan kisah Yunani itu, si sungai Styx itu ke bumi, mungkin akan terwujud di bumi atau gimana, nggak tahu. Iya, oke. Ini menarik sih sebenarnya karena seorang biarawati nulis manusialah yang menciptakan Tuhan gitu. Iya anjir. Orang yang udah mendedikasikan hidupnya ya, seumur hidupnya dan memilih hidupnya untuk dekat sama Tuhan dan menulis hal ini gitu. Gila, Kalau ini di secara sengaja sih nggak mungkin sih menurut gue. Iya. Kayak secara sadar dia menulis ini dan percayakan hal ini kayaknya nggak mungkin sih. Itu udah fatal banget kayaknya sih. dan Iyalah. ini bukannya apa ya, menurut gue lebih ke statement gitu, kayak Tuhan pikir ia bisa membebaskan makhluk hidup. Sistem ini tuh nggak berlaku untuk siapa-siapa. Kayak apa ya, untuk orang yang
lu terlalu gila banget gitu loh maksud gue. Menurut gue juga agak susah sih berpikiran kayak gini di tahun 1600-an menurut gue ya. Karena kan di sana juga masih eranya tuh masih religius banget kan. Kental banget ya. Iya, sains juga nggak ada gitu, maksudnya untuk lu menjadi seorang ateis tuh alasannya masih lebih susah dibanding sekarang gitu kan. Sekarang teknologi maju, sains maju, jadi masih make sense gitu. Orang ada yang nggak percaya Tuhan gitu, alasannya lebih banyak gitu loh. Kalau zaman dulu tuh lebih dikit anjir. Dikit. Dan berpikiran kayak gini susah kayaknya di tahun segitu dah. Emang mengerikan sih. Gue juga bingung gitu, maksudnya kalau bukan ya kan antara skizo sama Iblis. kesurupan. Ya beneran. Skizo juga masa iya sampai bisa bilang kayak gitu? Skizo bukannya cuma skizo, maksudnya nggak sampai kayak membalikan fakta gitu kan, Riz? Ntar kita bahas kali ya. Asik. Ini bukan bridging, sekali lagi ini bukan bridging. Ya, biar pas aja. Kalau bridging juga gak apa-apa Aji. Ini beneran nanya loh. Ntar dikira Biar kayak pas aja, nih bro. orang nih bikin nanggung-nanggung nih. Karena minimnya catatan yang ada dari kejadian tersebut, sulit untuk memastikan apakah sebenarnya Suster Maria benar-benar dirasuki oleh iblis atau mengalami penyakit mental. Untuk argumen dirasuki iblis, sepertinya semua yang sudah dibahas sudah cukup menjelaskan. Tetapi, bagaimana dengan argumen kalau Suster Maria sebenarnya mengalami penyakit mental? Oke. Mental atau iblis nih ya berarti perdebatannya kali ini Versus nih ya, berarti. Versus ya. Bro. Versus Tapi ya. sebenarnya kalau yang di argumen ini nggak ada argumen-argumen yang dia dirasukin sih. Ini lebih ke mental semua. Soalnya yang dirasukin kan tadi udah banyak tuh. Kayak Iya. bukti-buktinya. Nah, ini Dan lebih ke mental sih. Bukan kayak dirasukin gak sih, Riz? Kayak dia Dikontrol gitu ya. dikontrol Iya. mendengar suara iblis terus Iya, dikontrol. iblis kan. Iya benar. Oke, boleh nih, menarik nih. Yang pertama, Suster Maria adalah seorang ahli bahasa. Suster Maria yang dulunya bernama Isabella Tomasi masuk ke biara pada umur 15 tahun. Selama menjadi biarawati di Palma di Montechiaro, Suster Maria belajar untuk membaca dan berbicara beberapa bahasa. Jadi sebenarnya, Suster Maria menguasai beberapa bahasa seperti bahasa Yunani, Latin, Arab, dan beberapa bahasa lain. Bro. Aduh, kampret. Fakta pertamanya nih ya. Jadi Udah ya. karena si suster ini tahu bahasa-bahasa tersebut, jadinya dia bisa nulis itu kan. Iya. Oke. Tapi kan ini masih tahu bukan berarti jago, bro. Tapi udah menghilang seharian loh. Cukup lah waktunya buat mengarang ya kan. Menghilang sehari. Kampret penggilaan seharian Kalau nih hari ya. Ngumpet ya? iya, kalau cuma berapa jam kan kayak masih susah tuh. Aduh, kayaknya ini bagusan begini dah. Tapi kalau udah seharian, Enggak. berarti masih wajar. Dia sebelumnya coret-coretan dulu ya, gue di kertas yang satu. Pas udah jadi baru. Anjir. Iya, boleh. Boleh nih, gila nih yang pertama nih. Ini ternyata dia fasih gitu, maksudnya dalam banyak bahasa, pinter gitu. Yang kedua, skizofrenia atau bipolar. Daniel Abate, Direktur Ludum, berpendapat bahwa Suster Maria tidak benar-benar dirasuki oleh iblis. Abate berpendapat bahwa mungkin Suster Maria mengidap skizofrenia atau bipolar. Berdasarkan surat yang ditulis, Abate menganggap bahwa semua itu adalah buatan Suster Maria, entah secara sengaja atau tidak disengaja. Gambaran adanya iblis yang berbicara dengannya adalah sebuah kondisi yang sering muncul kepada pengidap skizofrenia, kata Abate. Ah, ini mah kata Abate aja. Kalau Ya, tapi menurut gue- benar sih, maksudnya poinnya benar. Iya benar, nggak salah. Skizol itu penjelasan skizol lah. Iya, gambaran adanya iblis gitu di kasus skizofrenia tuh emang kadang selalu muncul. Banyak terjadi ya. Heeh. Tapi mungkin garis kayak misalkan kan dia ini kan seorang biarawati ya. Jadi biarawati kan pasti kalau udah belajar tentang rohani, tentang Tuhan, pasti kan mendalami tentang iblis juga dong. Iya dong. Kan pasti kan dia jadi suatu sosok yang mungkin ditakuti lah ya. Heeh. Bisa nggak karena dia saking takutnya sama sosok iblis tersebut malah jadi memicu skizo itu? Ya bisa lah. Iya kan, berarti Bisa. masih masuk akal lah ya. Ya mungkin kan karena di pikirannya dia sosok terjahat yang pernah ada itu kan iblis kan. Jadi muncul, kalau kasusnya penyakit skizofrenia yang muncul di kepalanya dia, yang mengontrol dia sosok terjahat di dunia itu mungkin sih. Yang paling dia takutin. Iya, Oke. bisa jadi. Iya, skizol sebenarnya masih oke sih karena
di case ini tuh nggak ada kejadian supranatural banget, paham gak sih? Yang tiba-tiba yang pokoknya yang ngerasain dia lah ya. Dia yang doang lihat ya. itu maksudnya. Iya, kalau seandainya orang lihat mah dia teriak aja gitu. Tapi kalau case yang mungkin kesurupan yang kayak aja tiba-tiba jadi kuat nih ngangkat batu yang gede banget. Nah, itu mungkin hal yang berbeda lagi gitu loh. Iya, benar. Atau minimal masal lah ya. Kalau masal mungkin kayak lu pasti jadi lebih percaya gak sih? Iya, lebih Kayak kesurupan masal gitu. Maksudnya kan nggak satu orang doang kan. Iya kan? Iya, gue percaya. Ini masalahnya bro di gereja bro. Kayaknya kalau mau masal satu aja udah kecolongan dah kayaknya. Itu juga gara-gara kayak keluar maghrib dah. Kalau ada yang kesurupan sebenarnya juga dia harus mempertanyakan gerejanya. Kenapa bisa ditembus sama iblis ya? Oke, boleh nih. Tadi yang sebelumnya mau lu tanya tentang skizo apa, Bet? Yang di sebelumnya nih. Yang skizo maksudnya kayak kan ini. Jadi kan maksudnya kan yang udah ditanam kan dia kayak maksudnya percaya banget lah Tuhan itu Trinitas tuh ada gitu. Iya. Tapi jadi faktanya tuh terbalik gitu. Oh iya benar. Jadi kayak maksudnya yang dia tapi ngomong yang mengendalikan tuh iblis gitu. Tapi kan faktanya pasti dia yang tahu harusnya gitu. Dia tahu kan. Iya. Ya itu mungkin aja ya. Mungkin dia punya pikiran kayak gini kayak iblis ini berpikiran bahwa Tuhan itu nggak ada. Ngerti gak? Jadi dia kayak pikiran dia tentang iblis itu hidup terus akan ngomong sama dia gitu. Ngerti gak sih? Kebalikannya aja pokoknya gitu ya. Maksudnya itu dia punya pikiran kalau iblis itu berpikiran bahwa kayak statement tadi tuh kayak Tuhan itu nggak ada. Terus manusia menciptakan Tuhan. Dia berpikir kalau iblis itu berpikiran kayak gitu. Oh, iya ngerti gue. Yang ketiga, penyakit mental pada zaman dulu. Faktanya selama berabad-abad penyakit mental tidak terdiagnosa. Pada zaman itu, orang-orang percaya bahwa kondisi orang yang mengalami penyakit mental seperti skizofrenia atau bipolar adalah kejadian supernatural. Orang yang mengalami perubahan sifat sering dianggap kerasukan. Jika dipikir-pikir, keadaan stres di biara mungkin saja mempengaruhi mental Suster Maria. Bisa, ini bisa tekanan dari dalam. Emang imannya lagi goyah, dapat tekanan, dapat kerjaan yang mungkin cukup padat, stres, muncul tuh akhirnya. Mungkin bisa juga. Ya, dan itu sih kuncinya penyakit mental zaman dulu nggak ada yang bisa ngedeteksi anjir. Iya, gue juga. Karena kan teori ini masih masuk sih. Emang orang-orang zaman dulu berpikirannya supernatural ya. Semua keadaan yang nggak bisa dijelasin sebelum adanya penemuan-penemuan kayak sekarang gitu ya. Dan medis. Itu menarik sih. Bisa juga sih. Karena mungkin tekanan di biara kan ya biarawati tuh nggak boleh buat dosa sedikit pun gitu loh. Kayak restrictionnya banyak kan. Lu mikir aja ya kayak kan pokoknya lu mikir yang udah jahat atau apa gitu, lu udah dianggap berdosa tuh. Udah bener-bener dosanya parah juga kan. Jadi mungkin aja dia bisa aja tertekan gitu. Iya benar. Kalau sekelebat gimana ya? Iya, anjing cita gitu. Tapi gue baca di beberapa artikel itu agak sensitif sebenarnya sih, kayak ternyata tuh banyak biarawati zaman dulu katanya yang emang mentalnya tuh nggak stabil gara-gara seks gitu-gitu, Fet. Kan mereka juga dilarang banget kan. Katanya tuh banyak yang kayak gitu, mentalnya nggak stabil karena nggak bisa seks gitu. Oh ya bisa aja sih, Riz. Atau mungkin kebalikannya, biarawati yang ya gue nggak tahu ya, nggak ngejudge, tapi kan pada tahun zaman dulu kan seks hal yang wajar gitu kan. Iya. Jadi bisa aja biarawatinya ya masih mungkin, masih muda atau kayak diem gitu akhirnya kayak merasa berdosa kan. Ya, bisa jadi. Apalagi di lingkungan yang di tengah-tengah bener-bener rohani gitu loh. Yang nggak boleh buat dosa sedikit pun, tapi lu ketika berbuat dosa sekali aja langsung dah lu mental lu kena. Iya, lu merasa bersalah banget gitu. Intinya ya inilah habit ya mungkin, atau mungkin keadaan atau keinginan biologis dia sebenarnya yang dia sebenarnya nggak pengen tapi dia nggak bisa tahan gitu. Kalau tadi ngomong tentang seks ya. Iya, intinya sih sebenarnya kalau yang di poin ketiga karena di gereja itu kan banyak, sebagai biarawati banyak batasannya, banyak restrictionnya ya. Gitu sih. Jadi kayak dia tuh merasa stres gitu, nggak bisa ngelakuin kebebasan gitu. Mungkin kali ya. Iya, Suster Maria ini. Mungkin gitu. Tapi gue so far sih sampai sekarang nih udah mau closing ya. Kita ya udah selesai sih. Udah selesai dia. Kelanjutannya sampai sekarang kita nggak tahu dia. Nggak tahu. Apakah dia cabut dari gereja atau apa, kita nggak tahu. Nggak ada catatan sama sekali. Udah hilang aja setelah kasus yang terakhir tuh, yang dia
pokoknya apa kertasnya itu nggak ada yang bisa nerjemahin, ya udah selesai. Nggak ada kelanjutan. Ya, oke lah, segitu aja deh podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa juga follow sosial medianya Opini Tengah Malam, follow di Noise gitu, subscribe YouTube-nya, dan kunjungi websitenya opinitengahmalam.com. Segitu aja dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.